Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai kewenangan pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Hukum Administrasi Negara Universitas Pancasila. Apa itu wewenang? Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan, juga kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Wewenang ini memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum administrasi negara, sehingga kewenangan ini memiliki hak dalam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Selain dari itu, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut keadaan-keadaan formal, sehingga terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah diperoleh suatu wewenangan pemerintah secara atribut. Lalu, bagaimana caranya pemerintah memperoleh kewenangan itu sendiri? Kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara seperti yang disebutkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Lalu, bagaimana contoh atribusi dan delegasi yang ada saat ini? Contoh konkret atribusi dan delegasi yang ada saat ini yaitu bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini, Presiden diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Contoh delegasi. Untuk urusan administrasi kependudukan berupa akta kelahiran anak adalah urusan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada kepala dinas, kabupaten atau kota untuk menerbitkan dan menandatangani akta kelahiran serta dokumen kependudukan lainnya. Selanjutnya contoh mandat, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan mandat ke sejumlah menteri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di 4 provinsi dengan serentak pada Sabtu 23 Desember. Presiden memantau langsung dengan melakukan video conference dari Semarang, Jawa Tengah. Lalu, siapakah yang mengawasi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya? Dalam hal pengawasan ada 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal, pengawasan dilakukan oleh organ yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Organ yang dimaksud disebut Inspektorat Jenderal di tingkat pusat, Inspektorat Daerah di tingkat Pemda. Pada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah apabila terdapat larangan penyalahgunaan wewenang, apabila keputusan atau tindak badan atau pejabat pemerintahan 1. Melampaui wewenang, 2. Mencampur adukan wewenang, 3. Bertindak sewenang-wenang. Sedangkan pengawasan eksternal, pengawasan dilakukan oleh lembaga yang secara organisatoris atau struktural di luar lingkungan pemerintah sendiri. Organ atau lembaga yang dimaksud DPR, DPC, BPK, BI, dan tim khusus yang dibentuk oleh Ombudsman. Kewenangan dan bentuk pengawasan diatur dalam peraturan perundang-undangan. itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dan perkataan-perkataan kami yang salah. Terima kasih.